Hai guys, kalian pernah nggak mikir kalau aku tuh belum kaya dan aku belum pantas makan enak? Nah, aku sekarang lagi pikirkan itu. Jadi, mari kita bahas ini ya guys. Hai, selamat datang di audio kehidupan. Mari belajar dari pengalaman hidup manusia. Halo semuanya, apa kabar kamu hari ini? Dan selamat datang kembali di audio kehidupan, tempat kita ngobrol pelan-pelan tentang hal-hal yang sering kita rasakan, tapi jarang kita berani bicarakan dengan sangat jujur. Dan hari ini aku mau nanya satu hal sederhana banget, tapi sering bikin hati gak enak. Kalian pernah gak sih mikir kalau kita belum jadi orang kaya, kita tuh gak boleh makan enak? Dan kita nggak boleh senang-senang atau happy-happy dan belanja barang mewah. Entah kenapa kalimat ini pelan-pelan hidup di kepala banyak orang. Makan enak dianggap hadiah, makan enak dianggap hanya pantas buat mereka yang sukses saja. Sementara yang masih berjuang katanya harus tahu diri, harus nahan dan harus irit banget. Mari hari ini kita obrolkan ini dengan jujur, tanpa menghakimi siapapun, tanpa menggurui siapapun. Ambil hal positifnya. Aku yakin apa yang aku pikirkan ini pasti kalian juga pernah mikirkan. Kalian tahu gak sih pikiran ini tuh datangnya dari mana? Asalnya tuh dari mana? Pikiran bahwa belum kaya nggak pantas makan enak biasanya tidak lahir secara tiba-tiba. Ia tuh terbentuk dari tuntutan ekonomi kita, nasihat orang tua yang salah kaprah banget, dan rasa takut kekurangan di masa depan. Was-was karena kita belum punya tabungan, karena kita belum punya dana darurat, jadi pasti pikiran seperti ini akan muncul. Pelan-pelan, makan bukan lagi soal kebutuhan dan kebahagiaan kecil, tapi soal rasa bersalah. Banyak dari kita tumbuh dengan kalimat, ngapain sih makan mahal-mahal banget? Padahal, mahal dan enak itu dua hal yang berbeda loh guys. Makan enak tidak selalu berarti berlebihan. Masalahnya bukan di makanannya, tapi di cara kita mengelola hidup ini. Banyak orang hidup dengan pola, nanti kalau sukses, nanti kalau kaya, dan nanti kalau mapan. Nah, mental nanti aja ini yang melelahkan di otak kita guys. Masalahnya, hidup itu berjalan sekarang. Kalau semua hal baik ditunda, hidup terasa seperti hukuman panjang. Artinya, kita tidak menikmati anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Makan bukan cuma isi perut aja, makan adalah bentuk perhatian ke tubuh kita guys. Makan enak bukan soal status, tapi perawatan diri. Tubuh yang dihargai membuat pikiran lebih stabil, dan pikiran stabil membuat kita berjuang lebih lama lagi. Nah, ini tuh ada kisah nyata. Kisah nyata dari rasa bersalah saat makan. Ada orang yang setiap kali makan enak bukannya senang, tapi malah gelisah. Bukan karena uangnya tidak ada, tapi karena di kepalanya adalah suara-suara harusnya uang ini bisa dipakai buat hal lain. Misal, mungkin bisa ditabung untuk masa tua. Misal, mungkin bisa untuk beli barang untuk nanti aku saat punya anak. Padahal hidup bukan cuma soal efisiensi, hidup juga soal keberlanjutan jiwa. Disiplin keuangan bukan berarti menyiksa diri loh guys. Disiplin itu soal sadar batas, bukan soal melarang bahagia, bukan soal kata gak boleh gitu. Kamu boleh punya anggaran, kamu boleh menabung, tapi kamu juga boleh menikmati hasil jerih payahmu, hasil capek, hasil mengelola ngantuk, hasil menahan kita mengelola ngantuk itu, hasil keringat, hasil air mata gitu, dengan cara yang paling bertanggung jawab. Jadi, kenapa sih makan enak sering jadi simbol sukses orang? Ya karena makan enak sering dipamerkan di media sosial dan di cerita-cerita orang banyak. Komen di bawah sini kalau kamu pernah menjadi alasan
Kenapa makan enak sering jadi simbol sukses bagi orang lain? Komen di bawah sini kalau kamu tahu alasannya, atau temanmu sudah menceritakan hal ini kepada kamu kemarin. Jadi komen di bawah sini ya guys. Dan akhirnya makan enak terasa seperti tanda kelas sosial, tanda naik kelas. Padahal makanan tidak mengenal status. Yang mengenal status itu ya manusia. Menahan diri itu perlu, tapi menahan terus tanpa jeda bisa bikin mental kita bocor. Orang yang terlalu keras ke dirinya sendiri sering tumbang, bukan karena miskin, tapi karena kelelahan. Dia harus jahat dan keras dan menekan setiap hari tubuhnya sendiri. Padahal tubuh itulah yang selalu membawa dia jalan kemanapun dia pergi. Dan tubuh itulah yang menemani jiwanya saat berjuang di dunia ini kan. Lalu guys, sadar diri itu tahu kemampuan. Merendahkan diri itu merasa tidak pantas untuk bahagia. Kamu boleh kaya, tapi kamu tetap pantas untuk menikmati hidup dengan yang wajar. Karena hidup cuma satu kali loh guys. Dan ada satu ketakutan yang diam-diam hidup di banyak kepala orang, yaitu takut menikmati hari ini karena khawatir merusak hari esok. Nah, seolah-olah setiap menikmati kecil adalah pengkhianatan terhadap masa depannya. Seolah-olah makan enak hari ini akan membuat kita miskin untuk selamanya. Padahal kenyataannya ya guys, masa depan tidak runtuh oleh satu piring aja. Tidak runtuh oleh satu piring makanan yang dinikmati dengan sadar itu. Yang benar-benar pelan-pelan merusak masa depan justru hal-hal begini guys. Hidup tanpa perencanaan sama sekali, kayak nggak punya tujuan kan. Kemudian belanja karena emosi, bukan kebutuhan. Seperti saat kamu lagi sedih, pengen CO gitu, pengen COD, pengen belanja di toko oren. Biar happy, dan happynya cuma sementara. Dan lari dari tanggung jawab dengan alasan healing, padahal belum waktunya kamu healing gitu. Bukan makan enak yang salah, tapi cara kita melarikan diri dari hidup. Ada orang yang makannya itu sederhana banget, tapi pikirannya penuh rasa bersalah. Ada juga yang makanannya itu biasa aja, tapi hatinya tenang karena tahu apa? Karena tahu batasannya. Disitulah perbedaannya guys. Makan enak yang disertai kesadaran tidak akan membuatmu malas, justru seringkali membuatmu merasa dihargai sebagai manusia yang sedang berjuang. Dan ingat guys, kita di bumi ini selalu berjuang, setiap harinya berjuang, semua orang berjuang. Ketika tubuh merasa diperhatikan, pikiran lebih jernih, dan pikiran jernih jauh lebih berharga untuk masa depan dibandingkan menahan diri sampai membenci hidup kita sendiri. Jadi guys, kita hidup itu haruslah seimbang. Dan kunci seimbang bukanlah larangan. Hidup yang sehat itu seimbang. Ada kerja keras, ada menahan diri, dan ada menikmati. Bukan salah satunya aja. Jadi harus balance ya guys. Dan pertanyakan pertanyaan ini jujur kepada dirimu sendiri. Saat ingin makan enak, coba deh kamu tanyakan, apakah ini sesuai dengan kemampuan kamu? Apakah ini bentuk pelarian atau penghargaan? Nah, kita harus belajar yang mana pelarian sesaat atau penghargaan. Dan jawaban jujur membuat keputusan lebih ringan ya guys. Jujur aja, gak usah bohong walaupun kamu sedih. Kalau bahagia harus nunggu kaya. Banyak orang tidak akan pernah hidup bahagia kecil hari ini bukan penghalang sukses kita loh guys. Kadang itu bahan bakarnya biar didorong untuk lebih semangat lagi. Nah, untuk menikmati hidup itu bukan soal harga, tapi soal kehadiran. Jadi kita harus belajar untuk menikmati tanpa berlebihan. Banyak orang makan enak, tapi pikirannya tuh kemana-mana. Ada rasa, tapi tidak ada nikmat. Karena yang dimakan bukan makanannya, melainkan rasa bersalahnya. Belajar nikmat tanpa berlebihan dimulai dari hal-hal yang sederhana aja kok guys. Seperti makan pelan, tahu kapan harus cukup, tahu kapan harus berhenti, dan berhenti sebelum terlalu penuh. Bukan hanya soal perut aja, tapi soal sikap hidup. Orang yang tahu batas saat makan biasanya juga lebih tahu batas dalam hidupnya. Dia tidak rakus pada apapun,
gak semuanya diembat gitu, termasuk ambisi, validasi juga, dan juga pengakuan. Nikmat tanpa berlebihan adalah bentuk kedewasaan, guys. Kamu tidak menolak kesenangan, tapi juga tidak dikuasai olehnya. Dan di titik ini, makan enak bukan lagi simbol status atau pelarian emosi, tapi momen kecil untuk hadir dan selalu bersyukur. Dan orang yang bisa bersyukur pada hal kecil hari ini, biasanya lebih kuat loh untuk menghadapi perjalanan panjang ke depannya. Jadi, kalau ada pertanyaan, apakah aku boleh makan enak? Ya boleh, tapi ingat kemampuanmu. Dan apakah aku boleh jajan? Boleh, tapi ingat kesanggupan kita, guys. Jadi jangan lupa menikmati hidupmu setelah kamu bekerja capek-capek, setelah kamu menahan ngantuk, menahan lelah, menahan beban pikiran. Jadi nikmati aja sesekali. Kita harus memanage untuk apa duit kita di awal bulan, untuk apa aja, apakah untuk self reward setiap hari, untuk healing setiap hari, atau pantas nggak kamu dapatkan healing itu. Jadi guys, belum kaya bukan berarti tidak pantas makan enak ya. Yang penting bukan seberapa mahalnya, tapi seberapa sadar kita menjalani hidup. Kita harus sadar banget guys, mana hidup yang boleh, mana yang gak boleh, karena kan hidup pilihan ya. Dan semoga kamu bisa ambil hal positifnya dari audio kehidupan berdasarkan pengalaman manusia yang ini ya guys. Dan terima kasih sudah mendengarkan audio kehidupan sampai selesai. Jangan lupa subscribe aku, jangan lupa subscribe channel ini, kemudian aktifkan loncengnya biar kamu nanti bertemu lagi di pengalaman berikutnya. Dan jangan lupa komen guys, apa kabar kamu hari ini, dan semoga setelah ini kamu bisa menikmati hidup tanpa terus merasa bersalah pada dirimu sendiri ya guys. Enjoy aja, nikmati aja, berusaha selalu, semangat selalu, pelan-pelan guys, sadar dan tetap waras. Bye bye, jangan lupa di like ya guys.